Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri muliakan dan Kak Fikri cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah libur panjang, Waalaikumsalam, kita bisa kembali berjumpa di program kajian rutin online for kids. Ya, adik-adik mungkin bertanya-tanya, Kak Fikri kok kemarin puasa nggak ada kajian rutin? Iya, jadi karena sudah ada daurah ya adik-adik ya, Kak Fikri kemarin mengadakan daurah selama beberapa hari, jadi Kak Fikri rasa kajian rutinnya diliburkan dulu ya. Dan juga qadarullah pada puasa kemarin Kak Fikri sakit, hampir 2 pekan sakitnya. Jadi Kak Fikri ingin banyak istirahat agar ibadah di bulan Ramadannya nggak banyak terganggu. Nah sekarang kita mulai lagi ya. Insya Allah kajian online rutin ini kita berlangsungkan atau kita laksanakan setiap hari Ahad ya, ba'da maghrib ya. Bagi yang baru bergabung ya, mudah-mudahan kalian bisa ikut ya, rutin kajiannya. Baik adik-adik, nah kita mulai ya. Pada kajian kali ini kita mengenal neraka. Ya, adik-adik yang soleh dan soleha, setelah kita mengenal adanya mizan dan sirat atau jembatan, maka pada pelajaran kali ini kita akan sama-sama mengenal neraka. Jadi Kak Vicky, kita kajian kali ini kenalan sama neraka. Oh, Masya Allah. Enggak, adik-adik. Maksudnya kita akan mempelajari apa sih neraka itu, ya. Terus neraka itu gimana sih, ya. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya. Adik-adik rahimakumullah, ya. Apa sih neraka itu, ya. Jadi, arti mudahnya, arti gampangnya, neraka adalah suatu tempat yang Allah siapkan untuk hambanya yang banyak melakukan dosa ketika di dunia. Tuh, neraka adalah tempat yang menyeramkan adik-adik. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang sangat menyeramkan. Di dalamnya juga banyak siksaan, juga hukuman yang telah Allah janjikan kepada para penghuninya. Emangnya Kak Vicky, para penghuni neraka itu siapa aja sih? Nah, adik-adik ada yang tahu nggak siapa aja sih para penghuni neraka? Ada 2 makhluk yang Allah ciptakan yang dia bisa masuk neraka, dia bisa masuk surga. Ayo, siapa yang tahu? Setan sama malaikat. Setan sama malaikat, Masya Allah. Ada yang lain? Jin dan setan dan manusia. Masya Allah. Betul sekali. Yaitu jin dan manusia. Ya. Barakallahu fikum adik-adik rahimakumullah. Nah, dinonaktifkan kembali ya mikrofonnya. Nah, jadi itu adik-adik. Penghuni neraka itu ya adalah siapa? Jin dan juga manusia. Kak Vicky tahu dari mana? Emangnya Kak Vicky udah pernah masuk ke dalam neraka? Naudzubillah, jangan sampai ya Allah. Serem adik-adik ya. Nih, adik-adik rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Kata Allah, sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu, wahai iblis, dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.
Maksudnya kata para ulama di sini, yang Allah siapkan itu adalah ya bagi hamba-hamba Allah dari kalangan jin dan manusia yang ketika di dunia suka bikin dosa, ya, nggak mau taat sama Allah, nggak mau ngikutin perintahnya Allah. Allah bilang kerjakan ini, dia malah nggak mau. Allah bilang jangan kerjakan ini, dia malah mengerjakan. Nah, seperti itu adik-adik. Inilah ya para penghuni neraka. Nah, berikutnya adik-adik yang Kak Vicky muliakan, dinonaktifkan kembali ya audionya ya, jangan dinyalakan dulu ya. Neraka atau dalam bahasa Arabnya suka dipakai kata narun. Narun artinya adalah api adik-adik. Tetapi api yang ada di dalam neraka bukan api sembarangan. Bukan kaleng-kaleng. Masya Allah ya. Api ini berbeda dengan api yang biasa kita lihat saat di dunia ini adik-adik. Panasnya pun berbeda dengan panas api yang ada di dunia ini. Warnanya pun berbeda dengan warna api yang ada di dunia ini. Dan yang lebih menakutkannya lagi adik-adik, api yang ada di dunia sekarang sampai berdoa kepada Allah agar tidak dikumpulkan bersama api di akhirat nanti. Maksudnya, api neraka di akhirat nanti. Hah? Maksudnya gimana, Kak Vicky? Jadi, api yang ada di dunia ini adalah api ciptaan Allah, makhluknya Allah. Dan diriwayatkan di dalam hadis, ya, di dalam kitab Sifatun Nar, ya, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Coba Kak Vicky lupa nama judulnya, panjang adik-adik ya. Tapi di situ disebutkan sifat-sifatnya neraka adik-adik. Ya, di dalam kitab tersebut karangan seorang ulama dinamakan yang namanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam kitabnya menukil bahwa api yang ada di dunia, api yang ada di api unggun, api yang ada di kompor gas, api yang ada di pembakaran, ya, itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau kumpulin aku ya dengan saudaraku, yaitu api neraka di akhirat nanti. Tuh, kenapa tuh Kak Vicky? Ya, kalian nanti akan tahu sebabnya. Lalu adik-adik rahimakumullah, neraka sangat besar. Dan selain sangat besar adik-adik, neraka juga sangat dalam banget. Ya, dalam banget. Di dalamnya ada minuman. Wow, ada jus buah Kak Vicky? Bukan. Dan juga ada makanan. Ada bakwan Kak Vicky, ada gorengan, ada nasi uduk. Bukan adik-adik. Tapi minuman dan makanan yang menjijikan juga menyeramkan. Tuh adik-adik rahimakumullah. Ya. Jadi inilah gambaran sedikit tentang neraka. Ya. Kemudian adik-adik rahimakumullah, di beberapa halaman berikutnya Kak Vicky membawakan hadis-hadis ya. Nah, tetapi Kak Vicky tidak menyertakan bahasa Arabnya karena agar menghemat waktu adik-adik. Insya Allah semua hadis yang Kak Vicky sampaikan di sini hadis-hadis yang sahih ya. Nah, adik-adik, mohon maaf, mikrofonnya tolong dinonaktifkan ya. Jangan dinyalakan ya. Coba dicek kembali. Nggak ada gambarnya, Kak. Apa? Nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Yang lain gimana? Ada gambarnya nggak? Ada. Nah, jadi gini adik-adik ya. Kalau yang tidak ada gambarnya, sebelumnya Kak Vicky mohon maaf. Bisa jadi karena
wifi di rumah kalian atau kuota kalian kurang bagus atau sinyalnya kurang bagus. Kalau yang ada, alhamdulillah, berarti sinyalnya bagus. Lalu gimana yang nggak ada gambarnya? Selama suara Kak Fikih masih ada, nggak apa-apa, dengerin aja ya. Lalu gimana Kak Fikih solusinya? Tenang aja adik-adik, ini Kak Fikih rekam. Nanti kalau kalian ingin lihat gambarnya, bisa lihat rekamannya di YouTube Kak Fikih, ya ini Mas Bim TV. Nah, kalian jangan lupa di-subscribe ya. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinyalakan api neraka itu 1000 tahun. Adik-adik, 1000 tahun ini dalam hitungan akhirat atau hitungan dunia Kak Fikih? Sepanjang Kak Fikih tahu adik-adik, sependek Kak Fikih tahu, neraka itu kan di alam akhirat. Berarti 1000 tahun hitungan akhirat adik-adik. 1000 tahun. Nah, selama 1000 tahun Allah nyalakan api tersebut. Lalu warnanya menjadi warna merah. Kemudian Allah nyalakan lagi api itu 1000 tahun adik-adik. Sehingga warnanya berubah. Yang tadinya warna merah menjadi warna putih. Hah? Kak Fikih emang ada api warnanya putih? Ini ada adik-adik kata Rasulullah. Dan Allah nyalakan lagi 1000 tahun lagi, dan api neraka tersebut berubah warnanya menjadi warna hitam. Jadi di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini sahih, insya Allah adik-adik, api neraka warnanya warna hitam. Aduh, Kak Fikih aja baca hadisnya udah serem banget nih adik-adiknya. Kita ngelihat api yang ada di kompor gas, atau mungkin kalian ada yang pernah main korek, terus tangannya kebakar adik-adik, atau kena api, itu kan sakit banget. Gimana kalau misalkan apinya warnanya hitam? Itu apinya kayak gimana? Nah, nggak usah dibayangin adik-adik. Ya, nggak usah dibayangkan. Karena kata Rasulullah, tidak ada yang bisa membayangkan bentuk neraka atau bentuk surga, walaupun di dalam hatinya. Nggak pernah terbersit sama sekali. Nah, itu adik-adik. Hadis pertama, bahwa api neraka itu berubah menjadi warna hitam. Lalu di hadis yang kedua nih adik-adik rahimakumullah, ya, dari Al-Imam Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafal yang lain, kata Rasulullah, api neraka itu menyala selama 1000 tahun dan berubah menjadi putih. Kemudian nyala lagi selama 1000 tahun dan berubah lagi menjadi warna merah. Kemudian menyala lagi 1000 tahun, akhirnya berubah menjadi warna hitam. Kak Fikih, tadi bukannya warna merah, terus berubah jadi warna putih. Kok sekarang putih dulu jadi merah? Nah, inilah adik-adik ya. Jadi, ini tidak penting. Yang terpenting ujungnya adalah api neraka itu warnanya apa? Warnanya merah. Nah, di dalam hadis adik-adik, kalau kalian nanti udah gede, ada yang kuliah, ya belajar hadis, nanti kalian akan dapat nih, ada riwayat-riwayat hadis yang lafalnya berbeda-beda. Nah, itu gimana belajarnya? Nah, Kak Fikih doakan ya, mudah-mudahan kalian dimudahkan mempelajari ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Nanti itu belajarnya kalau sudah besar. Kalau sekarang belajar iman dulu ya adik-adik ya. Jadi pelajarannya apa adik-adik? Api neraka warnanya apa? Merah Warnanya dan putih. merah dan putih. Hitam. Warnanya Hitam. hitam. Ya, Hitam. betul, warnanya hitam. Baik adik-adik, silakan dikembalikan lagi mikrofonnya dimatikan ya. Terima kasih. Berikutnya, adik-adik rahimakumullah, hadis yang ketiga. Hadis ini muttafaqun alaih.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari, adik-adik, lagi kumpul-kumpul sama para sahabat. Terus para sahabat nyalain api. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabatku, api kalian ini, yang kalian nyalakan ini, panasnya adalah 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya neraka jahanam." Lalu para sahabat dengernya kaget adik-adik. Terus mereka bertanya, "Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya api yang ada di dunia ini, api yang ada di depan kita yang kita nyalain ini, wahai Rasulullah, udah cukup panas." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya ya dilebihkan atasnya 69 bagian, semuanya sama seperti panasnya." Nah, adik-adik rahimakumullah, ya, para ulama ahli hadis menyebutkan atau menjelaskan maksud dari hadis ini, adik-adik, adalah panas api neraka itu 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia. Dan di riwayat yang lain, tapi tidak Kafiki bawakan di sini karena biar tidak terlalu panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan api yang ada di dunia, Allah mengambil api dari neraka. Dan Allah cuci api neraka tersebut, adik-adik, sampai 69 kali. Dicuci sama Allah. Ya, cucinya gimana, Kak Piki? Pakai mesin cuci. Kok nanyanya gitu? Nggak usah dibayangin adik-adik ya. Cukup kita imani saja. Jadi apinya dicuci dulu sama Allah sudah sampai 69 kali. Nah, yang ke-70 kalinya itulah yang Allah turunkan. Yang kita gunakan untuk apa? Untuk masak makanan, buat minuman, untuk pabrik, untuk kendaraan, dan lain-lain. Ya, begitu adik-adik. Nah, kemudian hadis berikutnya, adik-adik rahimakumullah, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke dasar. Dung, begitu. Lagi kumpul-kumpul sama para sahabat, tiba-tiba terdengar suara dung. Suaranya begitu adik-adik. Suaranya keras sekali. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, tahu nggak kalian itu tadi suara apa? Maka para sahabat menjawab, "Wallahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suara tadi adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan baru sekarang dia mencapai dasarnya. Allahu Akbar. Kak Vicky, itu dalamnya semana? Nah, tadi Kak Vicky research adik-adik, searching ya, cari-cari. Jadi ada seorang ilmuwan, ya, beliau ilmuwan Muslim, ahli matematika. Beliau mencoba menghitung tuh adik-adik tuh. Hasilnya itu sampai triliunan, ratusan juta triliun. Nah tuh pokoknya tuh kilometer. Pokoknya ratusan juta triliun kilometer. Nah tuh kita udah nggak kebayang adik-adik. Ya, udah nggak kebayang. Ya pokoknya neraka itu dalam banget. Neraka itu besar banget.
Fikih tahu dari mana neraka itu besar, neraka itu dalam. Nah, ini hadisnya Rasulullah yang bilang. Nah, kemudian adik-adik, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi, di dalam kitab Al-Muhalla bil Athar dan juga disahihkan oleh seorang ulama ahli hadis, yaitu Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda atau diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, matahari dan bulan seolah-olah seperti sapi jantan yang digulung ke dalam neraka pada hari kiamat. Tuh, adik-adik. Sekarang Kak Vicky mau tanya, matahari gede apa kecil adik-adik? Gede. Gede. Bulan gede apa kecil? Kecil. Besar ya. Matahari dan bulan itu sangat besar. Nanti di akhirat, adik-adik, matahari dan bulan itu dimasukin ke dalam neraka. Loh, Kak Vicky, matahari dosa apa? Bulan dosa apa, Kak Vicky? Kok dimasukin sama Allah ke dalam neraka? Kan kata Kak Vicky, Rasulullah sering bilang bahwa Allah berfirman, nah matahari dan bulan, semua makhluk yang ada di alam semesta ini berzikir kepada Allah. Tapi kok matahari dan bulan dimasukin ke dalam neraka? Emang dia dosa apa? Jadi kata para ulama adik-adik yang menjelaskan hadis ini, bahwa kalian pasti tahu nih, ada ya hamba-hamba Allah itu yang suka nyembah siapa? Yang suka nyembah matahari dan juga menyembah bulan. Nah, itu adik-adik rahimakumullah. Ada makhluk-makhluk Allah dari kalangan manusia, dari kalangan jin, yaitu yang nyembah siapa? Nyembah matahari. Contoh nih adik-adik, ada suku Maya. Kalian mungkin pernah dengar sejarah ya, baca sejarah. Ada suku Maya di Amerika Selatan, mereka tuh nyembah matahari. Lalu di Mesir ada kaum yang menyembah matahari. Lalu di Jepang ada agama Shinto nyembah matahari. Setiap pagi mereka matahari terbit, mereka ruku sama matahari. Lalu juga ada suku-suku atau agama-agama yang menyembah bulan. Contoh di daerah di Cina, sebagian mereka memiliki kepercayaan ada Dewi Rembulan lah. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, Allah memasukkan matahari, bulan ke dalam neraka untuk membuktikan kepada para penyembahnya. Nih, lihat. Matahari dan bulan yang kalian sembah, saya masukin nih ke dalam neraka. Ternyata selama ini yang kalian sembah itu makhluk juga sama kayak kalian. Nggak bisa kasih manfaat, nggak bisa kasih mudorot buat kalian. Nah, seperti itu adik-adik. Bukan untuk Allah mengadab matahari dan rembulan atau bulan. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan kenalan sama nama-nama neraka. Nah, adik-adik nama-nama neraka tuh ada banyak ya. Tetapi di sini Kak Vicky hanya mengambil 7 aja deh ya. Karena 7 juga udah lumayan banyak. Yang pertama, adik-adik rahimakumullah, ada neraka namanya neraka Al-Hawiyah. Ya, neraka Al-Hawiyah. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang nama ini sekali doang di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Qari'ah ayat 8-11. Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Lalu Allah bertanya, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu?
ia adalah api yang sangat panas. Nah, seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah mengatakan, yakni maksudnya Hawiyah adalah tempat kembali orang-orang. Demikian adalah di neraka yang di antara namanya adalah neraka Hawiyah. Jadi orang-orang yang timbangan amalnya sedikit adik-adik, dia masuk ke dalam neraka Hawiyah. Begitu. Kemudian yang kedua, neraka Al-Ladha. Neraka Al-Ladha di surat Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa." Sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Ya, api yang bergejolak, belebok, pokoknya apinya ada yang nyembur ke atas, pokoknya bergejolak adik-adik. Yang bisa mengelupaskan kulit kepala. Jadi kalau kena kepala kita, kulitnya langsung terkelupas. Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Lalu adik-adik rahimakumullah, Syekh yang namanya Al-Farahidi rahimahullah mengatakan, maksud dari kata al-ladha adalah api yang menyala-nyala dan api yang menyambar-nyambar. Adik-adik ya. Tadi yang pertama apa? Neraka Hawiyah. Yang kedua neraka al-ladha. Kemudian adik-adik ada neraka namanya neraka Al-Hutamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah." Yang artinya sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Tahukah kamu apa neraka Hutamah itu? Ia adalah api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai naik ke dalam hati. Adik-adik rahimakumullah, para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud dari neraka Hutamah ini adalah apinya itu adik-adik kalau membakar sampai isi-isinya. Jadi kalian pernah nggak adik-adik makan ikan bakar, makan ayam bakar, ya pasti pernah dong. Kalau ayam bakar, ikan bakar itu kan yang terbakar hanya permukaan kulit dan daging luarnya ya adik-adik ya. Nah kalau neraka Hutamah ini adik-adik sekali kena, manusia dan jin langsung berubah menjadi arang. Sampai di dalam-dalamnya. Langsung gosong. Ya, kena api Hutamah ini atau masuk ke dalam neraka Hutamah, dia berubah menjadi arang, ya, langsung gosong dia sampai ke dalam-dalamnya. Dan hati itu adik-adik tempatnya kan di dalam tubuh kita, itu kebakar secara sempurna. Na'udzubillah, ya adik-adik rahimakumullah. Ini adalah nama neraka yang ketiga, yaitu Al-Hutamah. Lalu adik-adik, yang keempat adalah neraka Al-Jahim. Al-Jahim ini diulangi sebanyak 23 kali di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nazi'at yang bunyinya, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah berfirman yang artinya, adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan di dunia daripada akhirat, sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya nanti. Ya, orang-orang yang sibuk di dunia aja adik-adik, sampai lupa sholat, sampai lupa bersedekah, pelit, sampai lupa bayar zakat, sampai lupa mencari nafkah untuk keluarganya, ya karena sibuk dengan hobinya, dan lain-lain adik-adik ya. Kan ada tuh ya orang hobinya mancing adik-adik. Hobinya mancing, ya, hobinya ngerokok terus ayahnya, ya, sampai uangnya habis adik-adik, ya, sampai anak dan istrinya kelaparan demi rokok, ya, dia mengorbankan, ya, anak-anaknya dan istri-istrinya tuh adik-adik ya. Nah ini orang-orang yang seperti ini dia akan kembali ke neraka jahim. Ya, kenapa? Karena lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat. Allah bilang ini haram, Allah bilang ini nggak boleh di dalam Al-Quran, dia mah masa bodoh, biarin aja, begitu. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik ya. Waalaikumsalam. Nah, berikutnya, nah ini neraka yang paling populer adik-adik, yaitu neraka jahanam. Penghuninya namanya Jahannamiyun. Penghuninya Jahannamiyun. Nanti ada kisahnya adik-adik tentang Jahannamiyun atau Jahannamiyin. Ya. Siapa tuh Kak Fikri? Jahannamiyun. Nah, Jahannam ini nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 70 kali. Banyak banget adik-adik. Ya, makanya disebut nama yang paling populer, nama yang paling terkenal. Allah berfirman di surat An-Naba, Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Artinya, sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan tempat pengintai bagi penjaga neraka, yaitu malaikat Zabaniyah, dan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, suka berbuat zolim sama temennya, kalau punya hutang nggak dibayar. Adik-adik ada nggak yang punya hutang sama temennya dibayar? Lah, suka ngelawan sama orang tuanya, suka ngelawan sama gurunya, ya. Kalau main maunya berantem melulu sama orang. Iya, tuh, nggak boleh adik-adik. Nah, mereka kata Allah tinggal di sana dalam masa yang lama. Ahqaba itu adik-adik, kata para ulama, itu lama banget. Ya, dia seperti abadi, tapi nggak abadi. Kenapa? Karena lama banget adik-adik. Na'udzubillah. Nah, inilah neraka yang paling populer adalah neraka jahanam. Kemudian, nama berikutnya, nama neraka Sakor. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya di dalam Al-Quran 4 kali di surat Al-Muddathir. Yang pertama, Inna hadza illa qaulul bashar. Maaf, in hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Kata Allah ini, Allah menukil perkataan orang kafir
Kata orang kafir, ini tidak lain kecuali perkataan manusia. Maksudnya apa? Dia nuduh Al-Quran ini perkataan manusia. Maka kata Allah, orang yang ngomong seperti itu nih, akan aku masukkan ke dalam neraka sakor. Tuh kata Allah. Tahu nggak kamu neraka sakor itu apa? Neraka sakor itu tidak meninggalkan sedikit pun bagian badan atau jasmani. Dan tidak membiarkannya luput dari siksaan neraka sakor itu sehingga menghanguskan kulit manusia. Quran Surat Al-Muddathir. Tuh adik-adik rahimakumullah ya. Lalu berikutnya Allah berfirman, Anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Artinya ya tentang keadaan para pendurhaka yang suka berbuat dosa, mereka ditanya, apa sih yang bikin kalian masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, dulu ketika kita hidup, kita ini nggak suka sholat. Kita ini nggak mau ngerjain sholat. Akhirnya sama Allah dimasukin ke neraka sakor. Ya, muadzin udah ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sibuk aja main handphone. Main Mobile Legend, main Free Fire, main apa lagi tuh? Main Roblox. Pokoknya game-game online yang melalaikan. Adzan dibiarinin, udah diingetin sama Umi, ayo sholat. Nggak mau, malah berantem sama Uminya. Udah dihukum sama abinya, tetap nggak mau, lebih setia sama handphonenya, main terus. Ya, nggak mau sholat. Na'udzubillah. Nah, seperti itu adik-adik. Zaki, dimatikan dulu itu mikrofonnya. Ustaz tahu sudah waktu masuk sholat. Ya. Baik, adik-adik rahimakumullah, yang terakhir neraka sa'ir. Ya. Allah Ta'ala menyebutkannya cuma sekali di dalam Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-Insyiqaq, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang yang catatannya diberikan dari belakang punggungnya, maka dia berteriak, celaka aku. Ini catatan apa kok dikasihnya dari belakang? Dia akan masuk neraka sa'ir, yaitu neraka yang menyala-nyala apinya. Sesungguhnya dia didahulu di dunia lebih suka gembira-gembira, lebih suka foya-foya, suka ngabisin waktu untuk hal-hal yang haram di tengah keluarganya yang sama-sama kafir. Tuh adik-adik, makanya kalau lagi liburan, lagi seneng-seneng, ya, udah masuk waktu sholat, tahan dulu, kecuali lagi perjalanan. Jangan sampai kita nggak sholat. Ya, jangan sampai ketika kita lagi asik-asik, ya, bergembira sama keluarga, malah melakukan hal-hal yang haram, karaokean lah, nyetel lagu-lagu lah, nggak usah. Ya, makan-makan seperti biasa saja, atau kita bermain bersama keluarga, itu boleh. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, adik-adik rahimakumullah, untuk kajian kita petang hari ini kita cukupkan dulu ya, tidak ada tanya jawab karena sudah masuk waktu Isya. Kita tutup yuk dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.